Ini adalah channel terbaruku, sudah mendapatkan sekitar 61.000 subscriber, dan channel ini itu saya jarang upload ya. Dan apa sih dampak dari sebuah channel yang jarang upload video di YouTube? Jadi buat kalian yang baru membangun channel YouTube-nya, ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Jadi ada beberapa pertanyaan, selamat datang kembali. Jadi kita bahas masih seputar YouTube ya. Ada sebuah pertanyaan, ketika kita jarang upload di channel YouTube kita, apa sih yang akan terjadi? Jadi untuk yang pertama di sini saya akan contohkan di channel terbaru saya, yakni adalah channel riset ya. Nanti kita bisa cek sama-sama. Dan untuk subscribernya itu sudah 60.000 subscriber ya. Dan pada saat itu saya jarang upload ya, kurang lebih sekitar 1 bulan saya tidak upload. Nah, apa sih untuk dampaknya, apa sih hasilnya? Jadi nanti kita akan cek sama-sama ya. Jadi untuk di YouTube ini ya, buat kalian agar bisa lolos monetisasi, yang pertama adalah di sini kita bisa, syaratnya adalah kalian harus kejar di 4.000 jam tayang dan juga 10 juta penayangan buat konten short ya. Jadi ini adalah salah satu contoh channel yang sudah lolos monetisasi. Bisa kita cek di aplikasi YouTube Studio. Jadi aplikasi YouTube Studio ini penting banget buat kalian yang baru memulai membangun channel YouTube ya. Jadi kita langsung masuk di bagian menu penghasilan. Jadi nanti tampilan dari fitur monetisasi kalian ketika sudah tembus di 10 juta penayangan di konten short ya, ataupun di 4.000 jam tayang untuk video panjang, maka nanti fitur monetisasinya itu seperti ini ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Jadi ada beberapa fitur monetisasi yang sebenarnya di sini itu tinggal saya aktifkan. Ada langganan, ada kemitraan ya. Kemudian juga di sini ada iklan halaman tonton, ada iklan feed shot, ada menu hadiah di sini ya, menu baru. Kemudian di sini juga ada super ya. Kemudian di sini juga ada YouTube Shopping. Jadi kalau saran saya buat kalian di era 2026 saat ini, karena memang kita nggak bisa mengandalkan untuk satu tempat saja, jadi kalian harus mengaktifkan semua fitur monetisasinya, termasuk di langganan maupun kemitraan ya. Jadi pada kesempatan kali ini hanya sebagai gambaran saja, motivasi buat kalian yang baru mengejar fitur monetisasi yang ada di YouTube ya. Kemudian di sini kita akan bahas apa sih dampaknya ketika channel YouTube kita itu jarang upload ya. Bahkan saya sudah kurang lebih sekitar 1 bulan ya di channel terbaru saya jarang upload ya. Di sini kita bisa cek sama-sama, dan ini sebenarnya ya karena kesibukan ya. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube seperti ini. Oke, ini real, kita buka langsung di aplikasi dari YouTube ya. Dan di sini saya sudah mendapatkan sekitar 61.000 subscriber ya, 61.483.000 subscriber dengan total penayangan di 2,3 juta ya. Kemudian untuk like-nya sendiri di 145.000, komentarnya 1.100, kemudian dibagikan sekitar 1.900 ya. Dan channel ini itu kurang lebih sekitar 1 bulan ini nggak upload ya. Dan apa yang kalian cek di sini adalah penayangannya ini turun ya. Kalian bisa cek di sini untuk di bagian dari 7 hari terakhir hanya mendapatkan 12 penayangan. Nah, jadi resiko dari kita jarang upload di channel YouTube yakni adalah viewsnya akan sepi. Dan yang kedua adalah di sini untuk kedepannya kita itu akan sulit untuk mendapatkan views. Nah, kalau saran saya buat kalian yang mungkin baru membangun channel YouTube-nya, ya usahakan misalkan di sini 3 hari sekali kalian harus upload ya. Karena kalau kalian sudah lama tidak upload seperti ini, nah ini untuk menaikkan viewsnya lagi itu susah ya. Jadi ini pengalaman pribadi ya, kalian bisa cek di sini, ini real, saya langsung tampilkan kepada kalian semua. Dan tentunya untuk saya mencapai di 61.000 subscriber ini memang nggak mudah ya. Dan ini di awal tahun 2026. Jadi ini adalah channel riset saya. Kemudian alhamdulillah sudah mendapatkan segini banyaknya untuk subscribernya. Tapi di sini karena saya jarang upload, jadi viewsnya ini turun banget ya. Dan ketika saya mulai upload lagi ya, itu viewsnya susah. Jadi buat kalian ketika memang pengen fokus di YouTube ya, 1 hari 1 video itu sebenarnya nggak masalah ya. Yang terpenting jangan terlalu lama kalian tidak upload. Jadi kalau kalian terlalu lama tidak upload, nanti susah mendapatkan views seperti ini ya. Dan untuk niche konten ini yaitu memang saya fokuskan di keseharian ya. Jadi tujuan saya di sini adalah
saya pengen coba nih ya, keseharian saya itu saya upload di sini ya, dari makanan, dari buah-buahan itu saya memang berfokus pada konten keseharian. Tujuannya adalah agar saya juga nggak pusing nih untuk ide kontennya apa untuk kedepannya. Jadi di sini saya juga mulai aktif lagi. Jadi dampak ketika kalian punya channel YouTube jarang upload, itu dampaknya adalah viewsnya akan drop ya, ataupun viewsnya akan sepi seperti ini. Jadi untuk mengembalikan viewsnya kembali ya, saran saya harus tetap konsisten buat upload video. Nah, satu hari satu video nggak masalah ya, kalian harus sempatkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika nanti kalian sudah fokus ya, kalian sudah mendapatkan niche konten yang diminati untuk audiens kalian ya, kalian tinggal jalani saja. Nah, di sini bisa kita cek ya. Jadi itu tadi adalah sebagai gambaran ya buat kalian. Jadi sangat disayangkan banget ketika subscribernya sudah banyak ya, penayangannya awalnya sudah banyak ya, tapi gara-gara jarang upload ujung-ujung viewsnya sepi ya. Untuk menormalkan kembali ya, kita seperti mengupload pertama kali lagi, jadi susah ya untuk menaikkan viewsnya kembali. Jadi bisa nggak bisa, kalau kalian sudah memang terjun menjadi konten kreator ya, mau nggak mau kalian harus menargetkan untuk video agar ya viewsnya itu tetap bertahan dan juga tetap stabil ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi buat kalian yang pengen cek untuk pembahasan yang lainnya, di sini sudah saya siapkan ya, kurang lebih sekitar 300 video ya. Kalian nanti bisa cek di bagian dari playlist ya. Jadi nanti kalian bisa cek di playlist di sini ya, seputar ide konten itu juga sudah pernah saya bahas. Jadi saya sudah siapkan ya seputar 323 video di playlist ya, seputar pembahasan channel YouTube ya, dari mulai belajar konten ya, dari mulai aplikasi editingnya, aturan-aturan terbarunya, ini sudah pernah saya bahas di sini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, nanti bisa cek saja video saya sebelumnya. Di sini saya juga sudah membahas seputar ide konten, kemudian di bagian pembaruan persyaratan YouTube ya, dan konten-konten AI yaitu sudah pernah saya bahas juga. Nanti kalian bisa cek di bagian playlist video saya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya ketika kalian memang serius membangun channel YouTube kalian, usahakan ya paling bagus itu adalah satu hari satu video ya. Jadi agar views kita itu tetap stabil. Nah, ketika kita lama tidak upload ya seperti tadi ya, selama 1 bulan saya tidak upload, viewsnya itu malahan susah banget ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan tentunya ya ketika kalian misalkan masih bingung ataupun ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk menjadi konten kreator YouTube itu nggak perlu peralatan mahal ya. Untuk saya sendiri ini hanya bermodalkan smartphone saja dan juga jaringan internet, itu sudah cukup ya. Yang terpenting adalah niat ya. Itu saja, terima kasih dan bye bye.